Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah semantik Ibu Sri Ulfayani SPD MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurmadina S dengan NPM 2024102038. Kali ini saya akan mempresentasikan kajian semantik terintegrasi analisis makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik pada bahasa media sosial Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu latar belakang, tujuan kajian, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan refleksi. Bagian pertama, latar belakang. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Akibat perkembangan tersebut, bahasa juga mengalami perubahan. Banyak kata yang dahulu memiliki makna tertentu, tetapi sekarang digunakan dengan makna yang berbeda. Bahkan muncul istilah-istilah baru yang cepat menyebar melalui media sosial. Contohnya kata healing, self-love, toxic, bestie, spill, dan masih banyak lagi. Kata-kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Inggris atau istilah tertentu. Tetapi setelah digunakan masyarakat Indonesia, maka maknanya mengalami perluasan. Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji menggunakan ilmu semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Oleh karena itu, saya memilih artikel ini, kajian semantik terhadap bahasa media sosial Indonesia, sebagai objek analisis karena artikel tersebut membahas perubahan makna bahasa yang terjadi di media sosial dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-harinya. Tujuan kajian. Tujuan dari kajian ini ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik yang terdapat dalam artikel. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk ambiguitas serta relasi makna seperti sinonimi, polisemi, dan perluasan makna. Yang ketiga, menghubungkan hasil analisis dengan teori semantik dari para ahli. Yang keempat, memberikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai pentingnya memahami makna bahasa di era digital. Landasan teori. Selanjutnya saya akan bahas landasan teori. Teori pertama dari John Leyson. Menurut Leyson, makna merupakan hubungan antar bentuk bahasa dan konsep yang dipahami oleh masyarakat pengguna bahasa. Makna tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh sistem bahasa secara keseluruhan. Yang kedua, teori kedua berasal dari Frank Palmer. Palmer menjelaskan bahwa makna dapat dipahami melalui hubungan antar kata dengan objek atau referen yang diacu di dunia nyata. Oleh karena itu disebut pendekatan referensial. Yang ketiga, Alan Krauss. Krauss menjelaskan mengenai relasi makna seperti sinonimi, polisemi, hiponimi, dan antonimi. Menurutnya, satu kata dapat memiliki beberapa makna tergantung konteks penggunaannya. Kemudian teori Stephen Levinson. Levinson menjelaskan bahwa makna tidak hanya berasal dari kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi, tujuan penutur, dan hubungan antar penutur dengan lawan bicara. Inilah menjadi dasar kajian semantik, pragmatik. Selain teori para ahli, dalam kajian ini dibahas 5 jenis makna, yaitu makna leksikal, makna dasar sesuai kamus, makna gramatikal, makna yang muncul akibat proses pembentukan kata, makna kontekstual, makna yang dipengaruhi oleh situasi penggunaan, makna referensial, makna yang mengacu pada objek nyata, dan makna pragmatik, yaitu makna yang berkaitan dengan maksud penutur. Metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis. Data penelitian tidak diambil langsung dari media sosial,
tetapi berasal dari artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis kembali menggunakan teori semantik sehingga diperoleh hasil kajian yang mendalam. Selanjutnya, hasil analisis. Yang pertama, makna leksikal. Pada makna leksikal ditemukan bahwa beberapa kata mengalami perubahan makna. Contoh adalah kata healing. Secara leksikal, healing berasal dari proses penyembuhan atau pemulihan. Namun di media sosial Indonesia, healing sering digunakan untuk kegiatan berlibur atau jalan-jalan atau bersantai. Begitu juga dengan kata toksik. Makna aslinya adalah zat yang beracun, tetapi dalam media sosial, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan yang tidak sehat atau perilaku yang merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa makna dasar suatu kata dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Yang kedua, makna gramatikal. Pada makna gramatikal ditemukan bahwa media sosial melahirkan banyak bentuk kata baru. Misalnya pembentukan kata melalui singkatan, penambahan imbuhan, maupun gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akibat proses tersebut, muncul makna gramatikal yang baru dan menjadi ciri khas bahasa media sosial. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual sangat bergantung pada situasi penggunaan kata. Sebagai contoh, kata toksik dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan yang merugikan. Namun, ketika digunakan dalam percakapan santai, kata tersebut hanya bermakna candaan. Artinya, konteks sangat menentukan makna yang dimaksud penutur. Yang keempat, makna referensial. Pada makna kata referensial, digunakan di media sosial karena memiliki acuan terhadap pengalaman nyata. Misalnya healing, mengacu pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ketenangan atau mengurangi stres. Namun seiring perkembangan media sosial, istilah tersebut juga digunakan dalam promosi produk sehingga referensinya mengalami perubahan. Yang kelima, makna pragmatik. Makna pragmatik berkaitan dengan tujuan penutur. Banyak penggunaan media sosial memakai istilah-istilah tertentu bukan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan identitas, mengikuti tren, membangun keakraban, bahkan mencari perhatian. Jadi makna yang dimaksud menutur belum tentu sama dengan makna harfiah kata tersebut. Ambiguitas dan relasi makna. Dalam artikel ini juga ditemukan adanya ambiguitas. Ambiguitas terjadi karena suatu kata dapat dipahami dengan lebih dari satu makna. Selain itu ditemukan relasi makna berupa polisemi dan perluasan makna. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa media sosial berkembang sangat dinamis dan mengikuti perkembangan budaya digital. Selanjutnya, bagian pembahasan. Berdasarkan hasil analisis artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan makna bahasa. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada suatu makna, tetapi mencakup hampir seluruh kajian semantik, yaitu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik. Jika dikaitkan dengan John Leyson, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna suatu kata tidak bersifat tetap. Makna akan terus berkembang sesuai dengan kesepakatan masyarakat, sesuai penggunaan bahasa. Contohnya adalah kata healing. Dalam makna leksikal, kata tersebut berarti proses penyembuhan atau pemulihan, terutama dalam bidang kesehatan atau psikologi. Namun di media sosial, kata tersebut mengalami perluasan makna menjadi kegiatan berlibur, berjalan-jalan, atau sekadar mencari suasana baru untuk mengurangi rasa penat. Selanjutnya, teori Palmer mengenai makna referensial juga terlihat jelas dalam penelitian ini. Palmer menjelaskan bahwa makna sebuah kata berkaitan erat dengan referensi atau objek yang dirujuk. Pada awalnya, kata healing merujuk pada proses pemulihan kondisi mental atau fisik. Namun dalam perkembangan bahasa media sosial, referensinya berubah menjadi berbagai aktivitas rekreasi seperti pergi ke pantai, mendaki gunung, atau menikmati suasana alam. Kemudian teori Alan Cruz
Mengenai relasi makna juga sangat relevan dengan hasil penelitian ini. Dalam bahasa media sosial ditemukan banyak gejala polisemi atau satu kata yang memiliki beberapa makna. Sebagai contoh, kata toksik tidak lagi hanya bermakna zat beracun, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan hubungan yang tidak sehat di lingkungan yang negatif, bahkan perilaku seseorang yang dianggap merugikan orang lain. Makna yang dipahami akan bergantung pada konteks kalimat di suatu situasi komunikasi. Oleh karena itu, konteks menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan makna yang dimaksud. Selanjutnya, hasil penelitian teori Stephen Levinson mengenai pragmatik. Levinson menjelaskan bahwa makna ujaran tidak hanya ditentukan oleh artikel kata, tetapi juga oleh maksud penutur, situasi komunikasi, serta hubungan antar penutur dan lawan tutur. Dalam media sosial, banyak situasi yang digunakan bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menunjukkan identitas, mengikuti tren, membangun pendekatan dengan teman, atau memperoleh perhatian dari pengguna lain. Penelitian ini juga adanya ambiguitas, yaitu keadaan ketika suatu kata dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Misalnya, ketika seorang mengatakan aku butuh healing, kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk memulihkan kondisi mental, tetapi juga dapat dipahami dengan keinginan untuk pergi berlibur. Bagian kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa media sosial mengalami perkembangan makna yang sangat dinamis dan terjadi pada hampir seluruh aspek semantik, yaitu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik. Perubahan ini menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat statis, melainkan selalu bergerak mengikuti kebutuhan, kebiasaan, dan kreativitas para penggunanya. Selain itu, dalam artikel yang dianalisis juga ditentukan adanya ambiguitas, polisemi, dan perluasan makna. Hal ini membuktikan bahwa satu kata dapat memiliki lebih dari satu dan kemungkinan makna, tergantung pada konteks pemakaian dan tujuan penutur. Dengan kata lain, pemahaman tersebut, makna bahasa tidak cukup hanya melihat bentuk kata saja, tetapi juga harus memperhatikan situasi, latar sosial, dan maksud komunikasi yang melatar belakanginya. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran perubahan makna. Istilah-istilah baru dapat muncul, berkembang, lalu digunakan secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi digital turut memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam bentuk kosakata maupun dalam cara masyarakat memakai kata-kata tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran semantik hendaknya tidak hanya berfokus pada teori yang bersifat abstrak, tetapi juga memanfaatkan fenomena bahasa yang di sekitar mahasiswa dan peserta didik. Bahasa media sosial dapat dijadikan contoh nyata agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, pemahaman terhadap perubahan makna juga penting agar dapat menggunakan bahasa secara tepat, santun, dan sesuai dengan situasi komunikasi. Selanjutnya, bagian refleksi. Melalui tugas ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam menganalisis makna bahasa secara lebih mendalam dan sistematis. Sebelumnya, saya memahami semantik hanya sebatas teori tentang makna kata, tetapi setelah mengerjakan proyek ini, saya menyadari bahwa semantik memiliki cakupan yang jauh lebih luas, karena berkaitan dengan perluasan makna konteks, penggunaan tujuan penutur, dan hubungan bahasa dengan kehidupan sosial. Saya juga belajar bahwa fenomena bahasa di media sosial ternyata sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Kata-kata yang sering kita gunakan sehari-hari ternyata memiliki latar belakang makna yang berbeda ketika dilihat dari sudut pandang semantik. Hal ini membuat saya lebih peka terhadap penggunaan bahasa dan lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu ujaran, karena makna tidak terlalu sama dengan bentuk katanya. Selain itu, tugas ini melatih saya untuk berpikir kritis dalam melatih teori yang relevan,
menghubungkan data dan konsep semantik, serta menyusun pembahasan secara runtut